Partai Kebangkitan Bangsa melayangkan surat ke Badan Kehormatan DPR RI untuk menonaktifkan Edward Tanur agar mendampingi penyelesaian kasus hukum anaknya yang menganiaya pacarnya hingga tewas. Kuasa hukum korban meminta polisi menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan. PKB Nusa Tenggara Timur resmi menonaktifkan Edward Tanur dari anggota Komisi 4 DPR RI lantaran anaknya, Gregorius Ronald Tanur, menjadi tersangka kasus penganiayaan pacarnya hingga meninggal dunia. Sementara terkait pencalonan Edward kembali maju sebagai caleg DPR RI diserahkan ke Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Dinonaktifkan dari Komisi 4 dan per hari ini sementara surat akan dimasukkan ke Badan Kehormatan dan DPR RI, pimpinan DPR RI untuk selanjutnya dinonaktifkan dari Komisi 4. Tentu nanti ini silakan nanti bisa dikoordinasi juga dengan DPP seperti apa, tetapi kami pada prinsipnya sangat prihatin terhadap kasus yang merenggut nyawa ini. Dari sisi kemanusiaan kami sangat sesali. Polrestabes Surabaya telah menetapkan anak anggota DPR yang menganiaya kekasihnya hingga tewas sebagai tersangka. Polisi masih terus berupaya mendalami motif penganiayaan yang dilakukan anak anggota DPR usai penetapan sebagai tersangka. Saat ini, polisi menetapkan pasal tentang penganiayaan dan bukan pembunuhan kepada tersangka. Kami masih mendalami, kami belum fix menyatakan hal itu benar terkait dengan pernyataan dari pelaku. Kami masih mendalami. Maka kami menerapkan dua pasal di sini, 351 ayat 3 dan juga 359. Pasangan ini kerap cekcok atau gimana sih sampai berujung penganiayaan? Sesuai dengan fakta dan peristiwa yang sudah kami coba himpun, bahwasanya memang dari korban kami coba pelajari media sosial yang dia miliki, dia sering mengeluh seperti itu, tapi perlu kami pendalaman. Kuasa hukum korban berharap polisi menjerat tersangka Ronald Tanur dengan pasal pembunuhan, bukan pasal penganiayaan. Meski penganiayaan itu berujung pada kematian korban Dini Sera Afrianti. Yang menyatakan tersangka tidak dijerat dengan pasal pembunuhan dan meminta kepada kami tim kuasa hukum untuk melakukan protes. Pada dasarnya sebagai pelapor, kami tim kuasa hukum menghormati proses hukum yang berjalan. Atas adanya informasi bahwa tersangka ini tidak dijerat pasal pembunuhan, bahwa dalam laporan polisi tertulis yang sudah kami buat, di sana jelas dituliskan bahwasannya laporan kami yaitu 351 ayat 1 dan atau pasal 338 yang di sana adalah ancaman pembunuhan. Sehingga mari kita ikuti dulu prosesnya. Sebelumnya, kuasa hukum melaporkan kasus ini dengan pasal penganiayaan dan ancaman pembunuhan. Namun dalam penyidikan, polisi hanya menjerat tersangka dengan pasal penganiayaan dan pasal kelalaian hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Tim Liputan Kompas TV.